Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita melanjutkan materi yang masih berkaitan dengan fungi. Nah, yang akan kita pelajari sekarang itu adalah kelas Zygomicota atau Zygomycotina atau Zygomycetes itu sama. Jadi kalau kalian punya buku, di buku kalian itu penulisannya ada Zygomycotina, kemudian ada juga yang mengatakan Zygomycetes, itu sama. Atau bahkan ada yang menyebut dengan sebutan Ficomycota, itu juga sama-sama kelas Zygomicota juga. Zygomicota itu semua anggotanya bersifat multiseluler, jadi nggak ada yang terdiri dari satu sel. Bersifat sunositik atau memiliki beberapa inti sel, hifanya tidak bersekat, kemudian reproduksi vegetatif yaitu dengan membentuk spora. Sedangkan reproduksi generatifnya itu menghasilkan zigospora. Pada pembelajaran yang lalu sudah dibahas bahwa pembagian atau klasifikasi pada fungi atau jamur itu didasarkan pada reproduksi seksualnya atau reproduksi secara generatifnya. Zygomicota dia memproduksi atau menghasilkan zigospora, maka disebut sebagai Zygomicota. Contohnya itu adalah Rhizopus oligosporus, Rhizopus oryzae, Rhizopus stolonifer. Nah, kalau yang Rhizopus oligosporus itu untuk makanan oncom, yang oncom hitam. Kemudian Rhizopus oryzae itu tempe. Nanti kalau ada satu lagi Rhizopus stolonifer itu jamur yang ada pada roti yang sudah basi. Jadi yang sudah berjamur itu sudah seminggu, tahu sudah kadaluarsa. Nah, itu ada Rhizopus stolonifernya. Untuk strukturnya bisa kita lihat di sini ada ini Rhizopus stolonifer. Jadi ada hifa yang berperan sebagai stolon dan dia juga untuk reproduksi juga. Terus ada yang namanya rhizoid, hifa juga yang berperan sebagai akar, disebut sebagai hifa rhizoid. Terus ada sporangiofor sebagai penyangga dari sporangium, di mana di dalam sporangium itu terdapat spora. Selanjutnya ini contoh dari reproduksi atau siklus hidup dari jamur Rhizopus. Nah, yang ini itu yang saya ambil adalah Rhizopus stolonifer atau yang pada roti yang sudah basi. Nah, lebih jelasnya yang ini aja. Nah, yang ini karena yang tadi itu tidak ada plasmogaminya, langsung pada kariogami. Nah, yang kita lihat siklus dari yang secara seksual dulu, sexual reproduction dulu. Kita mulai dari sporangium. Sporangium yang sudah matang akan pecah. Sporanya akan pecah, kemudian sporanya berkecambah membentuk miselia. Nah, miselia ini dia akan membentuk, jadi ada dua tipe, yaitu tipe positif dan tipe negatif. Kalau ini yang pertama dari sini ya, tipe positif dan tipe negatif, karena belum bisa dikatakan jantan dan betina. Nah, kemudian akan terjadi peleburan gametangia dengan nukleus yang haploid. Ini kan haploid. Terus peleburan gametangia, terjadilah proses plasmogami atau peleburan sitoplasma. Nah, sehingga membentuk zigosporangium yang masih muda dan dia sudah heterokaryotik atau sudah dikaryotik. Tadinya kan haploid. Nah, ini sudah dikaryotik. Nah, terjadi zigospora yang heterokaryotik ini perbesarannya terjadi proses kariogami. Kariogami itu adalah peleburan dari sel, inti sel. Nah, menghasilkan nukleus yang diploid atau inti selnya sudah bersifat diploid. Mengalami pembelahan meiosis, menghasilkan spora kembali, spora yang akan tumbuh menghasilkan sporangium. Dan saat sporangium itu matang akan kembali berkecambah. Nih, berkecambah membentuk dua
misel yang berbeda, yaitu misel yang positif, misel yang negatif, dan akan berulang. Ini yang sexual production atau reproduksi secara seksual. Nah, kita lihat untuk yang reproduksi secara aseksual, kan sporanya dia akan berkecambah. Nah, kecambahnya dia akan langsung membentuk hifa-hifa dan ada sporangiumnya. Sporangiumnya menghasilkan spora, terus langsung kembali lagi ke sini menghasilkan spora, sporanya tumbuh, dan ada yang ke asexual reproduction, ada yang ke sexual reproduction. Jadi seperti itu reproduksi siklus hidup dari zigomikota. Nah, kita lihat ini contoh dari Rhizopus stolonifer yang sudah diperbesar. Nah, ini zigosporanya. Ini Rhizopus yang program T atau peleburannya. Ini adalah Rhizopus yang mendekomposisi stroberi yang sudah busuk. Inilah yang disebut sebagai miselium. Ini yang baru benang-benang ini yang namanya hifa. Nah, yang kedua itu adalah ascomycotina, ascomycota, ascomycotina, ascomycotes itu sama atau disebut juga sebagai jamur kantong. Nah, beda dengan zigomikota, kalau zigomikota itu semuanya multiseluler, kalau ascomycota itu ada yang uniseluler. Hifanya sudah bersekat, membentuk badan buah yang disebut sebagai ascocarp, mengandung inti yang haploid, memiliki keturunan diploid yang lebih singkat, reproduksi vegetatifnya dengan membentuk conidiospor, reproduksi generatifnya dengan konjugasi yang menghasilkan ascospora, maka disebut sebagai ascomycotina atau mycota, sama ya. Contohnya adalah Saccharomyces cerevisiae, Penicillium notatum, Aspergillus benthi, dan lain-lainnya. Nah, kita lihat siklus hidup dari ascomycota. Nah, yang ini saja mulai dari yang nomor 1. Nah, ini. Jadi, ada ascogonium dan antheridium. Kemudian melakukan plasmogami atau peleburan sitoplasma. Nah, ini sitoplasmanya sudah melebur sehingga selnya sudah bersifat dikaryotik, heterokaryotik. Ada positif, ada negatifnya. Kemudian akan membentuk ascocarp. Hifa yang dikaryotik akan membentuk badan buah yang disebut sebagai ascocarp. Nah, di dalam ascocarp ini yang ujungnya ini dibuletin ini, kalau diperbesar itu ada ascus, namanya ascus yang bersifat dikaryotik. Nah, ini adalah hifa yang bersifat dikaryotik. Dan terjadilah proses karyogami atau peleburan inti sehingga menghasilkan inti yang diploid atau nukleus yang sudah diploid atau 2N. Mengalami pembelahan meiosis sehingga menghasilkan 4 inti haploid. Nah, mitosis menghasilkan 8 ascospor atau ascospora. Nah, ascospora inilah yang nantinya dia akan jatuh ke substrat, kemudian berkecambah kembali. Berkecambah ada yang membentuk antheridium, ada yang membentuk ascogonium. Tetapi ada juga yang langsung membentuk sporangium. Sporangium akan membentuk conidia. Conidia akan berkecambah kembali lagi membentuk ini micelia yang ada sporangiumnya di bagian ujungnya. Ini yang asexual reproduction atau reproduksi secara aseksual, dan juga yang ini adalah reproduksi secara seksual. Nah, ini adalah contoh dari anggota jamur ascomycotina. Ini misalnya ascomycotina dengan tubuh buah, contohnya Aleuria aurantia yang berwarna orange. Kemudian ada Marcella esculenta, biasanya tumbuh dekat dengan tanaman anggrek. Nah, yang ini yang uniseluler adalah Neurospora crassa, yaitu pada oncom yang oranye.
Kemudian ada Tubermelanosporum, ini adalah jamur truffle. Kalian bisa melihat jamur yang paling mahal itu adalah jamur truffle yang dipergunakan untuk makanan-makanan. Biasanya dia adalah makanan barat atau Eropa yang menggunakan jamur ini. Ada truffle itu truffle hitam, ada juga truffle yang warnanya putih. Dan bisa kalian cek harganya. Per kilonya itu bisa berapa juta. Kalau mau budidaya, ya sayangnya di kita itu nggak ada jamur truffle. Nah, kita lihat lagi selanjutnya. Ya, ini Marcella. Nah, ini Ascus cup, bentuk Ascus, dan Haustoria Ascus cup-nya. Kita ke Basidiomycotina atau Basidiomycota atau Basidiomycetes itu sama. Dinding selnya tersusun atas zat kitin, jadi semua jamur itu pasti dinding selnya tersusun atas zat kitin dan semua anggotanya bersifat multiseluler. Semua hifanya itu bersekat, dibedakan dengan ada hifa primer yang berinti 1 dan hifa sekunder yang berinti 2. Nah, nanti kita lihat primer itu yang mana, sekunder itu yang mana. Dan mengandung inti yang haploid. Memiliki keturunan diploid lebih singkat, membentuk badan buah yang disebut sebagai basidiokarp, reproduksi vegetatif dengan membentuk conidiospor, reproduksi generatif dengan menghasilkan basidiospor. Contohnya adalah jamur Amanita muscarina dan juga Volvariella volvacea. Kita lihat yang mana sih jamurnya. Nah, kita lihat ke strukturnya. Ini sebenarnya ada yang kurang, ada kapsul pembungkus, tapi nggak apa-apa, bisa kalian cari sendiri. Nah, ini ada cup atau ini sebenarnya disebut sebagai pileus atau tudung. Terus yang ini lamella atau gills. Nah, disinilah nanti terdapat basidiokarpnya. Kemudian ada, ini bekas dari kantongnya, kantong pembungkus. Terus ada stalk itu kayak batang dari jamurnya. Nah, micelia itu ini. Nah, jadi badan buahnya ini sebenarnya adalah kumpulan dari micelia. Nah, micelia diperbesar akan membentuk hifa. Hifa di dalamnya itu ada inti atau nukleusnya. Ini. Selanjutnya, kita ke siklus hidup dari Basidiomycotina atau Basidiomycota. Nah, ini dua siklus sekaligus. Yang pertama sebenarnya sama antara Zygomycota, Ascomycota, kemudian Basidiomycota itu sama, yaitu ada tipe micelia yang positif dan negatif dan terjadi proses plasmogami di kariogami ini kan. Terus posisinya dia ada di sini di lamella basidiokarp. Dia sudah dikaryotikan N+N, tapi belum melebur. Kemudian di karyotiknya yang terdapat di basidiokarpnya ini, dia akan melakukan kariogami atau peleburan inti sehingga menghasilkan nukleus yang sudah diploid, mengalami pembelahan secara meiosis, menghasilkan basidium yang mengandung 4 nukleus yang haploid. Dan juga basidium dengan 4 penjuluran. Nah, ini penjulurannya. Basidiospor. Nah, ini yang di penjuluran ini dia menghasilkan spora yang disebut sebagai basidiospor. Nah, basidiospornya ini akan berkecambah kembali membentuk spora hifa positif dan hifa negatif, dan siklus seksual ini akan berulang. Kalau yang aseksual sebenarnya sama, yang haploid ini, spora ini akan berkecambah dan nanti langsung menghasilkan basidiospor. Nah, ini contoh dari Basidiomycota. Ini basidium untuk fokus yang diambil dari bawah mikroskop. Nah, ini Agaricus gills atau lamella dari jamur Agaricus atau jamur kampinyon atau jamur merang kalau kita amati. Ini yang jamur pada kayu. Terus yang terakhir, klasifikasi yang terakhir adalah Deuteromycota atau Deuteromycotina, yaitu dinding sel tersusun atas zat kitin sama multiseluler, hifanya bersekat, dibedakan antara hifa primer dan hifa sekunder.
Yang hifa sekunder berinti 2 itu untuk reproduksi aseksualnya. Mengandung inti haploid, memiliki keturunan diploid yang lebih singkat, reproduksi vegetatif dengan membentuk konidiospor, dan belum diketahui cara reproduksi generatifnya, sehingga jamur ini disebut sebagai jamur imperfekti atau jamur yang tidak sempurna. Nah, contohnya adalah Microsporium audoini, penyebab penyakit kurap bukan pada kepala. Kurap pada kepala itu sebenarnya bukan kurap ya kita nyebutnya, tapi mungkin kalau orang Jawa bilang borok. Terus Helminthosporium oryzae itu perusak kecambah pada buah, dan juga lainnya misalnya kayak Epidermophyton. Terus ada Tinea versicolor, itu penyebab penyakit panu. Dan sebenarnya Deuteromycotina ini adalah anggota kelompok yang belum diketahui reproduksi seksualnya. Kalau suatu saat reproduksi seksualnya sudah diketahui, maka dia akan dipindahkan atau dipisahkan dengan Deuteromycotina. Sebagai contoh tadi, masih ingatkan dengan jamur truffle. Nah, jamur truffle itu dulu dimasukkan ke Deuteromycotina sebelum diketahui bahwa dia membentuk askokap. Setelah diketahui dia membentuk askus, maka dia masuk ke Ascomycotina. Nah, ini contoh dari jamur Deuteromycota atau Mycotina. Ini contohnya Fusarium, terus Epidermophyton phloxosum, ini yang menyebabkan kutu air. Terus ada Malassezia, ada juga Trichopiton metacovites, ini juga menyebabkan penyakit kulit pada kaki. Nah, reproduksinya hanya ini saja. Heterokariotik, plasmogami, fusi, sitoplasma, kariogami, dan untuk reproduksi aseksualnya belum diketahui menggunakan apa. Nah, ini kan sebenarnya sama. Reproduksi pada jamur